Sahabat fillah yang dirahmati Allah, secara bahasa, jin adalah makhluk yang tidak tampak. Al-jinnu berasal dari kalimat janna, bermakna yang menutupi sesuatu. Dengan demikian, jin itu makhluk yang tersembunyi atau gaib. Mari kita lihat beberapa kata yang memiliki persamaan akar bahasa dengan kata jin. Yang pertama, majnun, artinya manusia yang tertutup akalnya. Yang kedua, janin, yakni bayi yang masih dalam kandungan dan tertutup oleh perut ibunya. Yang ketiga, kata al-junnah, yang bermakna perisai, yang berfungsi menutupi seseorang dari gangguan. Dan masih ada kata lain yang memiliki akar yang sama. Allah menciptakannya dari kobaran api dan berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Jin juga mempunyai ilmu, daya pemahaman dan kemampuan yang menentukan yang hak dan yang batil, sebagaimana manusia. Karena itu, mereka dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga akan mengalami kematian dan kelak dibangkitkan pada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bangsa jin dahulu dianugerahi kekuatan untuk menembus langit dan mencuri berita dan rahasia langit. Namun, sejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul Allah, tak ada lagi yang melakukannya. Karena setiap mendekati langit, Allah sudah mempersiapkan panah api untuk membakarnya, seperti dijelaskan dalam surat Jin ayat 9. Dan sesungguhnya, kami dahulu bisa menduduki tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang, barang siapa mencoba untuk mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Karena itu, para dukun yang mengaku mampu meramal sesungguhnya para pendusta. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Semuanya menjadi rahasia Allah Ta'ala, seperti yang diakui oleh bangsa jin itu sendiri dalam surat Jin. Jin jahat juga sering mengelabui manusia dengan kesaktian yang semu. Manusia seolah-olah mampu memukul dan merobohkan lawannya dari jarak jauh, atau tidak mempan dilukai dengan senjata tajam. Padahal semuanya hasil tipuan makhluk halus. Banyak di antara kita yang percaya dengan omongan para dukun, yang mendapatkan bisikan gaib dari bangsa jin, seolah-olah mereka bisa mengetahui perkara-perkara masa depan. Al-Quran telah menginformasikan perkataan jujur para jin, setelah mereka tidak bisa lagi leluasa mencuri berita dari langit. Dan sesungguhnya, mereka tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surat Jin ayat 10. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada bangsa jin berbagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Namun, tak berarti bangsa jin lebih mulia daripada manusia. Allah sebenarnya telah menganugerahkan kepada manusia berbagai kelebihan. Dan, jika dimanfaatkan dengan baik, manusia lebih unggul dari jin. Apa kamu udah percaya sama? Bangsa jin memiliki kehidupan yang berbeda dengan manusia. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, suatu hari para sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba, kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Kami lalu berkata, Rasulullah telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan.
ketika pagi hari tiba-tiba tampak Rasulullah sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kemudian Rasulullah bersabda, "Malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawaku pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas tempat dan perapian mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang makanan jin. Rasulullah bersabda, makanan jin adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya, yang berada di tangan kalian. Dan ketika memakannya tidak menyebut nama Allah, serta semua kotoran binatang ternak. Rasulullah kemudian bersabda, oleh karena itu, janganlah kalian beristinja dengan tulang atau kotoran binatang, karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Sahabat fillah, surat jin dari ayat pertama hingga ayat 15 merupakan perkataan bangsa jin yang diabadikan dalam Al-Quran. Pada ayat ke-14, mereka menegaskan bahwa di antara bangsa jin ada yang muslim, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan ada juga yang celaka, hingga mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Kemudian di ayat ke-16, Allah menegaskan yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Yang dimaksud air yang cukup adalah berupa rezeki dan rahmat yang Allah limpahkan untuk mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya, Allah mengancam mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Baik manusia dan jin memiliki kewajiban untuk beribadah dan menyembah Allah Ta'ala, dan bangsa jin mengikuti syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjalankan kewajiban sebagaimana manusia, mulai dari sholat, berpuasa, hingga kewajiban lainnya. Di kalangan bangsa jin pun ada kalangan yang menjadi penyeru atau juru dakwah, atau menyampaikan risalah kenabian, karena kaum muslimin dari kalangan jin biasa ikut bersama kita, menjalankan sholat, ikut dalam majlis-majlis ilmu untuk mendapatkan nasihat-nasihat agama. Rasulullah pun tidak bisa melihat bangsa jin, kecuali Allah yang membukakan pintu gaib untuknya. Karena itu, Rasulullah tak mengetahui adanya bangsa jin yang beriman, kecuali setelah Allah memberi kabar dengan menurunkan wahyunya dalam surat jin. Dalam sahabat fillah, setan dari kalangan bangsa jin terkadang menampakkan diri dalam bentuk manusia atau binatang seperti ular. Mereka berusaha mengganggu, bahkan mencelakakan manusia. Namun, manusia selama menjaga imannya dan selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tak punya kekuatan untuk melakukan tipu daya. Karena itu, jangan takut dengan bangsa jin yang selalu digambarkan bersosok menyeramkan. Saat manusia ketakutan, bangsa jin semakin berbangga diri karena merasa telah menaklukkan manusia. Wallahu a'lam bishawab.